pagi bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Romani. Di sini saya akan membuat tutorial create dan upload gambar dengan PHP dalam memenuhi bentuk ujian praktek sistem basis data. Baik, kita akan mulai. Jadi pertama-tama kita buka aplikasi Exam.pp. Nah, sebelumnya teman-teman yang belum menginstal silahkan diinstal terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik pada start di Apache, kemudian pada MySQL juga kita startkan. Nah, setelah itu kita masuk ke browser. Nah, kita bisa pakai browser ini. Kemudian selanjutnya kita di sini pergi ke localhost php myadmin. Di sini kita akan membuat database baru. Nah, di sini database-nya seperti ini tampilannya. Kemudian pertama di bagian ini kita klik new. Kemudian kita klik new. Nah, di sini kita buatkan nama database-nya kampus. Kemudian di sini kita create. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat nama tabelnya yaitu tabel mahasiswa. TB underscore mahasiswa. Jadi di sini ini adalah contoh yang saya buat ataupun untuk memenuhi tugas saya. Nah, kolomnya di sini kita buat 6. Kemudian selanjutnya sini. Nah, selanjutnya di sini kita isi ini dia kita isi field-nya. Nah, pertama itu kita isi ID dengan tipe integer. Nah, kalau untuk length atau panjangnya itu untuk ID tidak usah kita isi juga bisa. Nah, kemudian di sini kita buatkan name. Kemudian kita buatkan tipenya varchar. Dan kemudian di sini setelah name kita buat nama. Kita buatkan tipenya varchar. Dan sebelumnya juga di sini kita juga membuat email. Nah, di email ini kita buatkan juga tipenya varchar. Kemudian di bagian ini sebelumnya gambar. Kemudian kita buat juga di sini tipenya varchar, kemudian di sini jurusan. Kemudian kita buat varchar. Nah, selanjutnya kita isikan masing-masing length atau nilai. Nah, di sini name kita buatkan itu panjang karakternya. Bisa saja name itu biasanya 10, 11. Nah, kita buat contohnya di sini 12. Nah, kemudian pada bagian nama bisa saja itu ada berapa ya. Kalau nama itu biasa panjangnya berapa, palingan hanya tidak sampailah 1000, kalaupun itu 1000 itu bahasa yang kayak gini loh, itu namanya IWW gitu kan. Jadi di nama ini kita buatkan aja 30. Kemudian pada bagian email kita buat 35. Nah, kemudian pada gambar kita buat bisa itu 150. Kemudian di jurusan ini kita buatkan itu 20, 30. Kemudian selanjutnya pada bagian ID dapat kita lihat di sini. Nah, kita buatkan dia menjadi primary key. Oke. Kita centang di sini. Oke, auto increment. Selanjutnya kita save. Bagian save-nya ada di sini. Oke. Nah, sudah berhasil untuk membuat database di PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya database-nya sudah selesai, untuk tabelnya juga sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita buatkan codingnya di untuk source codenya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, bagi teman-teman yang bisa juga memakai Notepad dan sebelum teks dan lain sebagainya, nah itu tergantung pada apa yang nyaman untuk kita pakai sendiri. Nah, saya ini pakai Visual Studio Code. Nah, pertama-tama itu kita buat folder. Nah, kita open folder. Kemudian di bagian
di bagian saya itu di D itu ada SMPP di sana. Nah, di bagian htdocs di sini kita buatkan. Nah, saya buat folder baru. Oke, foldernya itu tadi itu kampus. Nah, di dalam kampus ini kita buat ini dia kampus. Kemudian kita klik, kemudian select folder. Oke. Selanjutnya di kampus ini pertama-tama kita buatkan itu new file. Nah, filenya di sini adalah db.php. Ini untuk mengkonekkan database dengan web kita nantinya agar apa dari isi database bisa ditampilkan di web browser gitu dia. Oke. Dan kemudian di sini kita akan membuatnya. Kemudian di sini kita buatkan php. Kemudian di sini ini terserah kita untuk menamai variabelnya. Nah, di sini saya buat variabel dengan nama ini. Kemudian mysql connect localhost. Kemudian root. Kemudian password. Kemudian langkah selanjutnya itu di sini kita buatkan itu pertama itu parameter pertama itu localhost, parameter kedua itu root, dan yang ketiga itu password, dan yang keempat itu nama database kita tadi. Nah, nama database yang saya buat tadi itu adalah namanya itu kampus. Nah, selanjutnya dan di sini juga kita buatkan untuk mendeteksi apakah database bisa terkonek dengan web. Nah, jadi di sini perintahnya ordai, kemudian ini variabel scount. Kemudian selanjutnya ini, kemudian nah kita buat penutup. Oke, selanjutnya kita tes apakah benar bisa nanti terkoneksi dengan cara apa? Kita buka browser. Nah, di sini kita buatkan localhost sales itu tadi apa tadi nama folder kita tadi itu kampus. Selanjutnya setelah kampus itu nama apa aja tadi db.php. Oke, nah jika tampilannya seperti ini, maka connect untuk ke database bisa berhasil nantinya. Oke, selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code. Selanjutnya, langkah kedua kita buatkan file lagi. Di sini file kita itu untuk insert data dengan upload data. Kita kasih nama index.php. Tidak usah panjang-panjang teman-teman, cukup seperti ini supaya lebih kita bisa mengingat dan lebih mudah. Kemudian seperti biasanya kita buat seperti HTML. Di sini kemudian kita buatkan script HTML, head, kemudian di sini setelah head kita buatkan title. Nah, di sini kita buatkan itu judulnya itu halaman input. Oke. Kemudian langkah selanjutnya itu setelah head itu kemudian body, kemudian di sini kita juga buatkan H2. Nah, di sini kita buatkan judulnya itu silahkan input data. Kemudian juga di sini kita buat form. Setelah itu kita buat di sini table.
Setelah di sini kita buatkan TR, kemudian nah selanjutnya juga di sini kita isikan untuk pengisian datanya seperti ini TD, kemudian selanjutnya itu kita buat di sini berapa field yang telah kita buat tadi. Pertama itu NIM, kemudian TD, kemudian TD, kemudian di sini juga, kemudian selanjutnya TD, kemudian input tipe. Nah tipe untuk apa tadi, untuk NIM tadi itu teks karena dia varchar. Kemudian itu name itu menjadi nama NIM dia. Namanya tadi kan NIM. Selanjutnya seperti ini. Jadi, nah kemudian selanjutnya kita juga buat sini NIM, berarti di sini tadi nama, kemudian kalau di sini tuh tipenya juga teks. Nah kemudian di sini untuk nama itu nama, kemudian selanjutnya kemudian di sini juga TR. Nah kemudian di sini kemudian tadi NIM nama, selanjutnya itu setelah NIM nama kemudian email. Nah tipenya juga di sini kita buatkan email. Kemudian selanjutnya itu selanjutnya habis NIM nama email tadi ada berapa field? 6 field. Tapi di sini selanjutnya habis NIM itu email, berarti di sini gambar. Nah gambar ini tipenya itu file ya, file, dan name-nya juga name-nya gambar, itu dia, bukan file. Selanjutnya di sini juga kita tambahkan tombol untuk submit. Nah di sini kita hapus saja ininya, kemudian ini juga di sini kita input tipenya itu submit, dan untuk name-nya itu kita buat di sini kirim. Setelah itu untuk following itu sama dengan kirim. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita melihat mengecek di browser apakah sudah seperti itu. Nah, di sini bukan db.php lagi, di sini tadi index.php. Oke, nah sudah terlihat kan seperti ini, dia sudah bisa tampilannya. Oke, tampilannya sudah bisa, itu terdiri dari nama, NIM, nama. Oke, ada ketinggalan satu lagi. Mohon maaf. Jadi ketinggalannya itu di mana? Kita lupa setelah itu setelah email, gambar, kemudian jurusan. Ada kesilapan nih kawan-kawan, maaf ya. Kemudian di sini kita kopikan aja. Kemudian di sini tadi jurusan. Tipenya teks. Nah, untuk apanya itu name-nya itu jurusan. Nah, kita lihat ya, kita refresh kembali di web browser.
Oke, dia udah terdiri dari NIM, nama, email, gambar, jurusan. Nah, di sini juga sudah ada tombol kirim. Oke, jadi untuk pertama itu sudah berhasil membuat tampilan input data. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita buatkan from action-nya. Action. Nah, kemudian di sini kita kosongkan. Nah, kemudian sini method. Selanjutnya di sini kita buat post, kemudian NCTP-nya itu multi-part. Oke. Multi-part, kemudian form data. Oke. Kita save, lalu kita kembali sini. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membuat sebuah itu untuk insert dan upload data sekaligus. Oke, kita buat di bawahnya saja. Di bagian habis forum ini kita buatkan tuh PHP selanjutnya kita buatkan ini hanya sekedar pembuktian saja. Nah, di sini tadi is it, kemudian as was. Nah, di sini kemudian di sini kita buatkan itu tombol apa tadi kita buat kirim kan. Kemudian di sini kita kembali buat kirim. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini bagian ini, kemudian ini pembuktiannya echo. Jadi ketika kita membuat tombol nanti kan untuk apa, dia nanti muncul tombol telah ditekan. Ini sekedar untuk membuktikan saja teman-teman. Kemudian di sini kita tutup. Kemudian kita Ctrl S kan. Selanjutnya kita tes di web browser kembali di index.php. Nah, kita refresh. Kemudian di sini contoh kita kirim. Oke, tombol telah ditekan berarti ini sudah bisa teman-teman. Bisa terbukti bahwa sudah terkonek juga. Oke. Selanjutnya ikuti langkah selanjutnya. Berarti di sini membuktikan bahwa if is set false ini sudah berguna. Nah, selanjutnya kita hapus saja ini. Kemudian di sini kita buatkan tuh as untuk variabelnya itu tadi pertama itu as name sama dengan as post. Kemudian di dalam ini name. Kemudian ini. Nah, selanjutnya juga kita buat kita copy aja ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini as name pertama itu, kemudian selanjutnya itu as nama. As nama. Di sini juga kita gantikan itu menjadi nama. Selanjutnya di sini setelah as nama itu as email, itu variabel email maksudnya. Kemudian di sini kita buatkan email. Kemudian setelah email tadi itu gambar. Nah, gambar ini. Selanjutnya di sini di bagian gambar itu tadi kita buatkan tadi jenisnya itu file karena dia memang files. Oke. Kemudian di sini kita buatkan tuh gambar, dan di sini itu name. Kemudian selanjutnya di sini jurusan berarti di sini itu tetap expose. Kemudian di sini kita buat tuh jurusan. Nah, selanjutnya kita buatkan itu source kodenya itu. Untuk variabel source kodenya itu source kemudian as files. Kemudian di sini tadi kita buatkan nama itu gambar. Kemudian di sini theme itu untuk nama theme name. Nama name saja. Selanjutnya di sini kita masukkan, kemudian habis itu kita buatkan folder. Nah, folder
tadi tuh apa kita buat? Nah, foldernya tadi kita buatkan itu namanya itu apa sih? Oh, foldernya tadi kampus. Betul tidak? Betul dong. Jadi untuk mempunyai itu santai saja. Jika ada error, maka kemungkinan besar saya juga kurang paham. Tapi ikuti saja tutorial berikut ini. Mau upload file, kemudian di sini kita buatkan as source, kemudian as folder, kemudian as nama, berarti di sini bukan nama file, as gambar. Kemudian di sini oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan filenya itu. Oh, di sini bukan kampus, nanti sama. Nah, folder maksudnya itu folder dari gambar kita loh ini. Jadi kita buat saja di foldernya itu supaya jangan banyak yang sama. Kemudian kita buat di sini gambar saja. Oke, gambar. Selanjutnya kita Ctrl S kan. Kemudian setelahnya itu di bagian ini kita tambahkan folder. Oh, bukan file ya, folder gambar. Nah, jadi di bagian gambar ini kan kita masih lihat itu kosong. Jadi untuk mengisinya bagaimana caranya? Kita coba upload. Kita dapat lihat di bagian htdocs kampus, kemudian gambar itu belum ada. Nah, selanjutnya supaya ada gambar di situ, maka kita melakukan penguploadan. Caranya gimana, teman-teman? Mari ikuti tutorialnya lagi. Oke, teman-teman, jangan bosan. Ingat, kalau lagi haus minum, kalau lagi lapar makan. Oke, teman-teman. Kemudian kita refresh kembali teman-teman. Oke. Nah, di sini contoh kita pilih source file. Nah, contoh ini ada beberapa gambar yang sudah saya buat. Ada Moya, ada Roma. Oh, di sini itu satu kelas ini. Contoh kita ambil ini contoh itu Siska. Oke. Terlihat di sini siska.jpg. Nah, kemudian selanjutnya itu oke, dia kembali. Oke. Kurang konsentrasi karena belum makan. Oke, kita kirim. Oke. Oh, di bagian baris 51 katanya itu ada kesalahan. Ada tadi sedikit kesalahan di bagian ini, tadi ada underscore, seharusnya tidak ada. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya setelah ini kita save, kemudian kita buka browser kembali, kemudian kita refresh ini, kemudian kita pilih source file, kemudian pilih contoh di sini salah satu foto atau gambar ini, kemudian kita open. Nah, kemudian kita kirim. Selanjutnya kita lihat di bagian gambar tadi sudah terdapat satu foto. Oke. Untuk upload fotonya sudah berhasil. Selanjutnya kita kasih script insert buat variabel insert. Selanjutnya di sini kita buatkan MySQL query. Kemudian di sini kita buatkan variabel SQL, kemudian di sini kita insert. Oh, ini huruf besar ya, kawan-kawan. Oke, ini kenapa double ini? Oke, insert into. Nah, nama Pak tabelnya tadi apa, teman-teman? TB mahasiswa. Kemudian kita berikan nilai values. Oke. Selanjutnya kita buka kurung. Nah, di sini kita isikan yaitu 0. Kemudian di sini name. Kemudian kita isikan di sini Ctrl V, Ctrl V. Nah, S nama, S name, S nama, kemudian name nama,
kemudian jurusan. Kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, selanjutnya di sini kita buatkan itu if. Nah, di sini if insert. Nah, di sini kita membuktikan apakah nanti filenya bisa terupload atau tidak. Kemudian kita ekokan di sini. Nah, di sini kita buatkan berhasil upload. Kemudian di sini ini, kemudian selanjutnya ini, kemudian else, kemudian nah jika tidak maka ini akan muncul, jika tidak itu maka gagal upload. Ctrl S, kemudian selanjutnya kita buka kembali ke browser. Nah, di bagian baris 66 kita lihat 66. Lebih dia. Kita lihat di sini. Contoh kita kirim aja. Di bagian di baris 52. Di sini ada di baris 52. Kita lihat. Di sini ada sebelumnya kita belum include di sini. Di sini belum kita include, seharusnya kita include di sini itu PHP, kemudian include. Micing ini ya. Santai saja teman-teman. Ingat sarapan pagi dulu ya. Nah, ikuti tutorialnya ini. Jika salah, kemungkinan besar orangnya yang memang benar-benar salah. Karena kurang belajar keras dan bekerja keras. Kita Ctrl S kan. Coba kita kembali ke sini. Kita kirim. Berhasil upload. Tadi karena kita nggak include kan ke DB PHP. Nggak kita connect kan gitu dia. Kenapa harus include di sini? Karena di sini saya menggunakan variabel PHP. Ini bagian ini dia. Nah, di variabel untuk ini ada tadi di DB PHP. Jadi harus di-include-kan ke sini. Ini dia. Baru tadi bisa tampilannya. Ketika kita klik kirim, berhasil upload. Selanjutnya kita contohkan, kita upload di sini. Kita buatkan NIM 200 510 20 76. Atas nama siapa? Contoh kita buat aja di sini Moya dulu ya. Moya Bruto. Memang ini terkenal kali orangnya. Kemudian email yaitu Moya Elisarina Bruto student experiment. Kemudian kita pilih gambarnya. Ini Moya ada di sini JPG. Selanjutnya kita jurusan. Selanjutnya di sini contohnya itu kita ambil jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Kemudian kita kirim. Selanjutnya kita lihat di bagian gambar tadi ada di bagian ini di exam PP di bagian gambar HTDocs, kemudian di kampus, kemudian di bagian gambar. Ada dua di sini. Tadi pertama kita sudah upload ini, kemudian yang kedua itu ada juga kita upload. Jadi sudah berhasil untuk sampai tahap ini. Selanjutnya kita lihat di PHP My Admin kita apakah ada bertambah data atau tidak. Jika sudah ada, maka berarti sudah oke. Di tabel mahasiswa kita buka. Nah, ada di sini. Tuh ada satu gambar. Itu tadi ada dua. Itu tadi kita sudah mencoba. Kita hapus saja ini. Kemudian ini. Di sini sudah ada, di sini kan gambar. Jurusan sudah muncul di sini. Selanjutnya kita akan melakukan bagaimana cara input data dan upload data. Saya akan membuat tutorialnya cara menampilkan data dan upload data pada sebuah database. Nah, awali dengan selamat pagi teman-teman. Kita langsung ke codingan dulu ya. Selanjutnya kita buat lagi filenya itu data.php. Nah, kita di sini ceritanya ini akan menampilkan data yang ada di database.
Kita juga akan membuatnya dengan HTML. Kemudian di bagian titelnya itu halaman data, kemudian title, kemudian di sini title, kemudian di sini head, kemudian di sini body, kemudian di sini H2, data gambar. Oke, ini huruf besar semuanya. Oke, kekeliruan terjadi. Kemudian di sini head, TD, kemudian di sini tab. Nah, di sini kita buat di sini nomor. Kemudian di bagian ini TD itu name. Oke. Di sini TD. Oke, salah. TD apa di sini name, berarti nama. Kemudian di sini TD name, nama, email. Oke, email, kemudian di sini TD, selanjutnya di sini TD tab, kemudian di sini email, name, nama, email, kemudian gambar. Setelah gambar itu tadi ada itu terakhir itu jurusan. Kemudian selanjutnya itu ada kita buatkan aksi. Kita tambahkan tabel border sama dengan tabel 1. Selanjutnya kita buka di browser apa jadinya. Nah, di sini tuh bukan indeks lagi, data. Oke, udah kan nomor, name, nama, email, gambar, jurusan, aksi. Jadi sudah bisa terhubung ke sini dari database ke web ini. Ini kita juga di sini buatkan include namanya itu tadi untuk PHP-nya. PHP. Kemudian di bawah ini kita buatkan query-nya. Nah, oke. PHP is query. Salah ya teman-teman. Is query. Selanjutnya sama dengan itu MySQL query. Kemudian variabelnya itu sql select from tadi nama tabelnya apa? Tabel mahasiswa kan? Ya udah, di tabel mahasiswa aja dibuat. Oke, tabel mahasiswa. Selanjutnya kita tutup kurung juga di sini kawan-kawan, nanti error terus. Ini program sungguh sensitif. Error 1 merah semua. Nah, ini juga kan huruf N-nya salah, MySQL terdeteksi semua. Di sini kesalahan apapun terdeteksi kecuali kesalahan saya. Selanjutnya di sini kita buatkan query di bagian while. Di bagian sini query mahasiswa, kemudian di sini while. Nah, di sini saya buatkan row, ini sebenarnya suka hati kita, oke. Kemudian MySQL face all. Kemudian di sini saya buatkan query-nya is salah.
lagi nih. Query. Is query. Kemudian di sini. Oke, is query. Oke, di sini satu tutup kurungnya. Salah lagi nanti. Salah lagi nih kan ya. Merah-merah semua. Panik deh. Selanjutnya kita juga buatkan di sini kemudian kita tutup. Nah, kemudian di bagian ini kita buatkan tr enter kemudian td tab. Nah, di bagian di sini kita konekkan ke PHP-nya. Caranya itu ini PHP kita ekokan echo as row. Nah, di sini tadi ID kemudian oke, ID setelah ID itu oke, htd php echo s. Nah, di bawah tr ini kita buatkan penutup untuk dari query ini tuh php agak udah serak suaranya, maklum, jadi agak sedikit kecil. Oke, selanjutnya kita kopikan aja nih. Berapa tadi? Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. 1, 2, 3, 4, 5, harus 6 ini. 6. ID berarti di sini name, di sini nama, di sini email. Selanjutnya di sini habis email tadi gambar. Selanjutnya di sini jurusan. Ini dari mana sih? Kan tanyakan ini dari sini. Bagaimana kita supaya bisa menampilkan ini ID, nama, NIM, email, gambar, jurusan. Di bagian browser ini kita akan menampilkan isinya itu NIM, nama, email, gambar, jurusan. Selanjutnya TD. Kemudian di bagian ini kita masukkan itu ref sama dengan oke, di bagian ini edit, terus kemudian di bagian ini juga ref. Nah, di sini kita buatkan itu hapus. Oke, kemudian selanjutnya dapat kita lihat ini kita sedikit ubah-ubah tabel bordernya, ada widthnya, ada untuk warnanya. Kemudian selanjutnya di sini dapat kita lihat. Oke, nah di bagian image src ini, nah kenapa ini kita buat ini gambar? Karena pada foldernya itu tadi gambar kita buat. Oke, jadi setiap apa yang digambar ini akan pengaturannya akan seperti ini. Oke, kemudian di ini ada kita buatkan itu edit, hapus. Selanjutnya kita Ctrl S, kemudian kita lihat di sini. Oke, kita refresh. Oke, dapat kita lihat sudah ada tombol edit, hapus. Oke, selanjutnya kembali ke codingan. Selanjutnya di bagian ini kita buatkan gitu untuk tambah. Oke, dia jadi dan kita panggil itu index PHP. Oke, di sini kegunaannya itu kita akan link ke index PHP. Selanjutnya kita kembali ke sini. Kemudian di sini ada tambah, maka dia akan ke index PHP. Itu dia. Oke. Ke sini dia akan teman-teman, jadi dia terhubung ke link indeks PHP. Nah, jadi ini kita coba inputkan lagi kita 200 510 20 77. Kita isikan contohnya Roma Manik, email Roma Manik student format, kemudian kita pilih gambarnya. Jelas dong gambar Roma itu pasti yang paling cantik, oke? Ini open. Nah, kemudian jurusannya kita buat tetap teknik komputer dan informatika, oke.
kita lihat di berhasil di upload ini. Berarti kita lihat lagi di mana? Di data.php data. Oke, ada di situ 2 orang. Ada Moya, ada Roma. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke source code. Kemudian di sini disilahkan input di bawahnya ini kita buatkan juga link untuk masuk kemana? Ke file data PHP. Nah, di sini kita buat supaya kita bisa melihat data PHP sama dengan data.php. Oke, kemudian data selanjutnya tuh, kemudian kita kembali ke browser. Oke, udah ada di sini tambah, kemudian di sini udah ada data. Oke. Selanjutnya ketika kita tombol edit maka ingin pindah ke halaman edit. Jadi sekarang kita ke codingan. Sebelumnya kita telah membuat 3 file yaitu data, db, dan indeks. Selanjutnya kita buat new file lagi. Kita kasih edit.php. Edit.php ini hampir sama dengan input data. Nah, kita kopikan aja dari indeks. Kita copy ke edit. Oke, Ctrl V. Yang sebelumnya input kita ganti jadi edit. Yang edit. Selanjutnya kita akan menghubungkan edit ini ke. Jadi di sini dulu kita buatkan di sini. Jadi kita hubungkan ke edit.php, file dari edit.php di sini dihubungkan. Oke. Ini menampilkan data sesuai dengan ID yang dikirimkan. Selanjutnya, di bagian edit data, kita menambahkan ini. Nah, untuk datanya itu, variabel datanya itu terserah kita. Nah, kita ambil MySQL query, variabel count, select from ID TB mahasiswa. Karena itu adalah, oke. Kemudian, di sini, terdiri dari name, nama, email, gambar, dan jurusan. Ini dia jadi ditambahkan di bagian edit, oke. Kegunaannya ini itu memanggil file yang kita simpan. Oke. Kita ke browser. Kita pilih edit. Oke, dia berfungsi. Tapi kenapa gambarnya masih belum? Mari kita lihat lagi apa kesalahannya. Di bagian image itu kita tambahkan itu gambar. Karena memang itu tadi nama filenya. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oke, dia sudah terlihat. Contoh di bagian ini kita ingin editkan 200, 500, 10, 20. Ini 6. Dia kurang. Oke. Kita kembali Moya Eli Brutu. Emailnya bukan Roma nih, Moya. Kemudian ini gambarnya, kemudian jurusannya teknik komputer. Nah, kita update. Oke, gagal update. Kenapa? Masih ada kesalahan. Mari kita lihat kesalahannya. Penambahan ada di sini juga. Ini dia. Oke, ini dia. Ini mahasiswa. Kemudian kita Ctrl S kan. Oke. ID-nya itu terpanggil gambar. Contoh ini 210 kita gantikan. Moya Eli Brutu. Email Moya Eli Lestarina. Ini sudah gambarnya, kemudian jurusan, kemudian kita update. Oke, berhasil diupdate. Kita lihat perubahannya. Oke, dia berubah jadi 77 karena kita tadi buat 77. Coba kita edit lagi dia menjadi 76. Oke, 76. Kita update. Oke, berhasil diupdate. Kita lihat. Oke, dia 76. Nah, jadi di sini editnya sudah berfungsi. Selanjutnya kita mau memfungsikan ini hapus. Aduh, belum berfungsi kan? Oke, bagaimana caranya biar edit hapus ini berfungsi? Mari. Oke, selanjutnya kita akan buatkan script hapus. Nah, pertama di data ini kita tambahkan lagi di sini. Ini kita kopikan aja, oke?
Jadi ini hapus, kemudian di sini hapus.php. Oke, kita lihat di web browser. Kita hapus coba. Oh, kenapa dia enggak? Oke, kemungkinan besar ada terjadi lagi. Oke, selanjutnya kita buatkan dia juga dengan nama file hapus.php. Oke, skripnya seperti ini dia. Kita buat skripnya ya. Oke, include. Oke, ini salah. Include. Kemudian kita inputkan ke db.php. Selanjutnya di sini kita buatkan itu variabelnya itu delete. Oke. Selanjutnya MySQL query. Kemudian di sini variabelnya tadi kan kita konekkan. Jadi ini kita ambil aja dari ini dia db. Oke, kita ambil aja dia dari sini, Ctrl+C kan dia ke sini, kita masukkan. Oke, MySQL. Nah, selanjutnya kita ketikkan ini skripnya. Jadi ini adalah variabel delete sama SQL query. Jadi ini kita konekkan. Nah, ini di sini itu ID-nya nanti. Oke, jadi kita bisa delete, kemudian headernya location else echo. Jika dia gagal hapus, dia akan muncul seperti ini. Oke, kita lihat teman-teman. Kita kembali ke browser. Ya, selanjutnya kita coba hapus. Oke, yang ini contoh kita hapus. Aduh, gagal hapus. Kenapa? Oke, mari kita lihat lagi. Ini saya lupa di sini saya tadi buat tabel hapus. Kemungkinan besar ini. Oke, kita coba hapus yang bawah. Oke, dia terhapus. Jadi di sini fungsi tampil, tambah, menambah data. Oke, kemudian untuk tampilan gambar sudah bisa tampil, untuk mengedit bisa, kembali ke data, untuk menghapus juga bisa. Oke, dia kosong, kita tambah. Kita buatkan 276 nama jadi database-nya ini kita buatkan itu 10, sebanyak 10 ya, karena itu tugas. Kemudian kita pilih filenya. Oke, ini dia. Kemudian jurusannya teknik komputer dan informatika kita kirim. Kita lihat di data berhasil diupload. Oke. Jadi ini dia menampilkan data, menginsert data, mengirimkan data, mengedit data, menghapus data, menambah data. Oke, ini code. Oke. Selanjutnya kita edit. Bisa juga kita edit. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi, kita buatkan 10 di sini. Jadi ini oke. Kita pilih file. Kemudian kita pilih di sini foto saya. Oke, jurusan teknik komputer dan informatika. Kemudian di sini contoh 200 510 20 78. Ini contoh nama Gumantina Bruto, email Gumantina. Oke, ini tadi Gumantina. Kita lihat ke data udah ada 3. Selanjutnya berarti berapa banyak lagi. Baik, setelah itu ini kita lihat bahwa can hear. Nanti kita buat di sini sebuah file. Baik, demikian hasil dari tugas untuk presentasi saya hari ini mengenai CRUD dalam PHP dan cara menghubungkan file PHP dengan database. Jadi ini dia di database-nya sudah terisi secara tersendiri melalui web PHP. Nah, ini dia dapat ditampilkan. Jadi demikian hasilnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya, dan begitu juga saya mohon ajaran yang lebih baik dan kritiknya. Terima kasih.